Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nakhluqukum min ma'in mahin faja'alnahu fi qararin makin ila qadarin ma'lum. Faqaddarna fa ni'mal qadirun. Sadaqallahul azim. Hadirin hadirat musyahidin musyahidat rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi kita pada petang hari ini walaupun beberapa menit ke hadapan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Selawat kita kepada Nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudari muslimin muslimat yang dikasihi dan dirahmati Allah. Senang, aman, dan penuh harapan. Inilah sepatutnya sikap yang ada pada setiap orang. Senang, aman, dan penuh dengan harapan. Ini karena terasa hidup dalam karunia Allah. Kita hidup dalam lingkungan karunia Allah. Tidak ada lagi yang memberi karunia kepada kita selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu maka kenapa kita tidak merasa senang? Kenapa kita tidak merasa aman? Dan kenapa kita tidak penuhkan harapan dalam diri ini? Harapan yang positif untuk membahagiakan kita, untuk menjadikan kita insan yang sentiasa dikasihi oleh Allah. Mengingati karunia Tuhan yang menyebabkan manusia ini benci terhadap diri mereka dan kehidupan mereka, sehingga tidak dapat merasakan enaknya kehidupan dan kesenangan serta kepuasan yang ada. Ialah karena merasa amat sedikit sekali menerima karunia Allah atau tidak menghargai karunia Allah tersebut. Hadirin sekalian, kadang-kadang ada manusia memang yang tidak suka dengan kehidupannya, benci dengan keadaannya, tidak puas dengan apa yang dia dapat. Ini sebetulnya karena ia melihat apa yang ada pada orang lain. Kenapa bukan aku yang mendapat seperti dia? Kenapa dia yang dapat? Padahal aku lebih layak. Merasa diri lebih layak ini merupakan hal yang sangat salah. Ketentuan Allah Subhanahu wa taala dah pun ditetapkan sejak daripada azali lagi. Lalu kita mengatakan kononnya kita lebih layak mendapatkan berbanding dengan orang lain. Kenapa? Alasan apa yang kita perlu kemukakan kepada Allah? Kita lebih layak. Kenapa? Oh, saya tidak merasa saya lebih layak daripada orang lain. Lalu kenapa tidak merasa senang dengan apa yang Allah berikan? Lalu kenapa lahir dan muncul sikap-sikap negatif seperti kedengkian, iri hati? Itu sebetulnya kan datang daripada sebab tidak puas hati dengan apa yang Allah tentukan pada dirinya. Hadirin sekalian wal hadirat, sebenarnya dialah yang menyiksa dirinya sendiri. Merasa tidak senang itu menyiksa diri. Merasa tidak puas hati itu menyiksa diri. Kita ingin merasa bahagia, tapi kita sendiri yang menyiksa diri kita. Padahal Allah Subhanahu wa taala mahu kita hidup bahagia. Allah mahu kita hidup senang. Walaupun bukan kerana banyaknya harta, pendek kata Allah mahu kita hidup senang. Kerana kesenangan itu bukan dari harta semata-mata. Banyak jalan untuk seseorang itu senang, banyak jalan untuk seseorang itu bahagia. Hadirin sekalian wal hadirat rahimakumullah, dia merasa bahawa nikmat Allah terlalu sedikit kepada dia. Padahal Allah lah yang telah menyukat atau mengukur rezeki itu sesuai dengan apa yang patut. Kepatutan itu bukan kita yang menentukan, kepatutan itu Allah, karena Allah yang menciptakan kita. Dengan itu selalu ia mengatakan, kami kekurangan ini, kami kekurangan itu.
dan kami sangat memerlukan ini, kami sangat memerlukan itu. Mereka tidak pernah mengucapkan kami telah memperoleh ini dan kami telah memperoleh itu. Alhamdulillah, syukran lillah. Jarang. Bahkan kadang-kadang tidak ada diucapkan. Hadirin sekalian, wal hadirat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah kehidupan orang-orang yang tidak beriman, kehidupan orang-orang yang tidak paham, kehidupan orang-orang yang masih jahil, kehidupan orang-orang yang masih tidak mengerti siapa dia. Berbeza dengan orang yang beriman. Kita lihat. Orang beriman merasa dengan perasaan yang mendalam bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepadanya nikmat yang banyak. Pertama sekali nikmat keberadaan. Kita wujud, kita lahir ke dunia ini nikmat. Itu yang kita pernah bicarakan sebelum ini. Ada dua nikmat besar yang Allah berikan kepada kita. Ya. Nikmat yang pertama adalah nikmat kewujudan, penciptaan kita. Yaitu disebut dengan nikmat ijad. Ijadun, nikmat keberadaan, wujudnya kita, dilahirkan. Yang kedua nikmat imdad. Berasal dari kalimat mad. Kalau mad itu kan panjang. Ini imdad, yang memanjang, yang berterusan. Sampai hari ini. Siapa yang memberi nikmat kepada kita sejak kita dikandungkan ibu kita sampai dilahirkan, sampai dibesarkan dengan penuh kasih sayang, sedikit demi sedikit menjadi insan yang sempurna seperti sekarang ini. Masih lagi ada makan minum, masih lagi dapat bernapas, masih lagi dapat menikmati suasana kebahagiaan hidup. Ini nikmat imdad. Sampailah kita kelak mati nanti, nikmat imdad ini diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kemuliaan. Ini adalah kelebihan, ini adalah keutamaan. Orang beriman merasakan nikmat ini begitu besar, begitu banyak. Datang daripada kiri dan kanan, daripada hadapan, dari belakang, dari atas, dari bawah. Nikmat itu pendek kata daripada berbagai pelosok, berbagai penjuru datang. Jadi kita kumpulkan dalam ingatan kita, kita himpunkan, kita dikelilingi oleh nikmat dan rahmat Allah. Kenapa kata tidak ada? Kita beranak, kita bercucu, kita memiliki saudara mara, kita memiliki orang tua walaupun dah tiada barangkali. Kita memiliki pasangan, nikmat. Kita tiap hari makan minum walaupun tak seenak orang-orang yang berada. Tetapi kita masih boleh makan minum dengan sederhana dan boleh hidup dengan baik. Nikmat apa lagi yang perlu kamu dustakan? Itu yang disebut dalam surah Ar-Rahman. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Maka nikmat mana lagi yang kamu akan dustakan, wahai manusia dan jin? Allah menyebut berbagai-bagai. 27 kali itu diulang dalam surah Ar-Rahman. Di celah-celahnya Allah Subhanahu wa taala memberitahu contoh satu, ya. Khalaqal insana min salsalin kal fakhar wa khalaqal janna min marijin min nar. Allah menjadikan manusia, khalaqal insana min salsal kal fakhar, bagaikan tembikar dijadikan dari tanah liat. Wa khalaqal jan, dijadikan pula jin, min marijin min nar, daripada lidah api yang sangat panas. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat yang mana lagi yang kamu akan dustakan? Banyak lagi lah tuan-tuan boleh semak, boleh baca surah Ar-Rahman itu satu persatu, terjemahannya dan resapkan serta tadabbur. Cantik. Kita akan merasakan kehebatan nikmat Allah yang diberikan kepada kita, tak pernah putus. Hadirin sekalian,
Mereka merasakan dan menyadari kerana Allah, apa karunia Allah Subhanahu wa taala kepadanya sejak dari masa kanak-kanak, bahkan sejak daripada rahim ibunya. Ini yang kita sebutkan tadi. Sejak daripada rahim lagi kita dibela, diasuh, diproses oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebut dalam awal surah Al-Insan. Ya, di sini dikatakan Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtali faja'alnahu sami'an basira. Inna khalaqnal insan, sesungguhnya kami telah menjadikan manusia min nutfatin amsyaj, daripada setiti air mani yang terpancar agak kencang, agak laju itu, ya, air mani menuju rahim. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin, yang bercampur. Nabtali, kami proses ianya, kata Allah Subhanahu wa taala, faja'alnahu sami'an basira, maka kami menjadikannya mempunyai pendengaran dan mempunyai penglihatan. Banyak ayat-ayat menceritakan tentang pemprosesan manusia, pemerosesan kejadian manusia, bukan main-main, bukan calang-calang, tapi luar biasa. Cuma lagi Allah Subhanahu wa taala tidak menunjukkan kepada kita satu persatu. Setiti air mani yang jatuh ke dalam rahim, kemudian diproses oleh Allah dalam tempoh 40 hari berubah menjadi seketul darah. Menjadi 40 hari kemudian menjadi seketul daging. 40 hari kemudian Allah tiupkan ruh, 4 bulan. Artinya 120 hari di dalam rahim, baby sudah mulai bergerak. Diproses sedikit demi sedikit. Di ketika itulah Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat untuk membagi tahu tentang apa namanya? Tentang nasib perjalanan manusia. Maka diberitahulah bila matinya, di mana matinya, berapa kadar rezekinya, apa amal yang ia buat, baikkah atau burukkah, semua sudah ditentukan. Artinya komplit. Ya, komplit. Sempurna, komplitlah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita hidup. Tak ada yang tak dijadikan, tak ada yang diciptakan. Macam inilah kita ni. Indah, cantik, nak protes lagi. Kurang puas hati, tak syukur lagi. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Allah kembali lagi mengucap, nikmat mana lagi yang kamu akan dustakan? Kasih sayang ibu kamu mengasuh kamu. Kasih sayang ibu kamu apabila ia mula hamil. Dia sangat bahagia dan sangat bangga. Padahal bukannya enak, sakit itu hamil. Daripada 1 hari ke 2 hari ke 3 hari, dari 1 minggu ke 2 minggu ke 3 minggu, daripada 1 bulan ke 2 bulan ke 3 bulan, sampai 9 bulan, 10 hari biasanya. Penuh dengan penderitaan, tapi kasih sayang itu menjadikan dia tetap bangga walaupun sakit, penuh dengan kesakitan, wahnan ala wahnin, tapi tetap bangga dan dia bahagia. Temu dengan orang, dia cerita dengan sangat bahagia, wajahnya berseri-seri, padahal penuh dengan penderitaan dan kesakitan. Bayangkan, nikmat mana lagi yang kamu akan dustakan? Mereka bersedia untuk menerima kehadiran kita pada ketika waktu lahirnya kita. Ayah kita gembira, mak kita gembira, atuk nenek kita gembira. Adik-beradik kita turut gembira, jiran tetangga turut gembira, sahabat andai dan tolan semua gembira menantikan kedatangan kita. Nikmat Tuhan mana lagi yang kamu akan dustakan? Ya Allah, terlalu kufur. Ingatlah semua nikmat itu. Jangan bila kita tak dapat satu nikmat, satu perkara, kita sudah merasa kecil hati, sentap dan sebagainya. Kepada Tuhan dia berperangai begitu. Disadarinya bahawa mulai dilahirkan tidak mempunyai gigi untuk mengunyah. Gigi tumbuh satu persatu, perlahan-lahan.
Tangannya belum mempunyai kekuatan dan kakinya belum boleh berjalan. Lalu Allah mengadakan 2 pipi di dada ibunya. 2 pipa, maknanya 2 pipa di dada ibunya, yakni puting susu. Dan keduanya mengalirkan susu yang bersih. ASI, asli susu ibu. Banding dengan susu lembu, susu kambing, susu unta, susu ibu adalah ASI, asli. Dan anak yang disusukan dengan ibu, dengan susu ibu adalah anak yang baik. Tak diragukan lagi. Dengan kasih sayang dia bagi, dengan penuh dengan kemesraan dia bagi, lahir daripada tubuhnya sendiri. Ya Allah, tak ada nikmat lagi yang paling bagus daripada ini. Tidak ada, carilah ke mana. Itulah nikmat yang paling besar sekali, wahai saudara-saudariku sekalian. Cukup memberikan makanan yang perlu untuk si baby. Allah menyediakan. Apabila sang ibu melahirkan, otomatik ada susu. Sebelum dia melahirkan, tidak ada susu. Tak menghairankan. Cukup menakjubkan. Pikirlah sepanjang-panjangnya. Ketika dia hamil, belum ada air susu. Bila dia melahirkan, otomatik air susunya ada. Ya Allah, ya Tuhan. Ini nikmat, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Wahai anak-anak, wahai pemuda-pemudi. Kenanglah, sedarlah, pikirlah, dan renunglah. Betapa kasih sayang ibu dan ayah itulah yang membesarkan Anda. Yang menjadikan Anda menjadi orang yang sangat istimewa. Tanpa mereka mengikut adatnya, Anda akan terlontang-lantung. Anda akan tersingkir, terjatuh, tercampak, dibuang di serata tempat. Seperti yang kita dengar, ya, yang kita pernah tahu ceritanya. Ada yang dibuang ke laut, ada yang dibunuh, ada. Nasib kita yang hidup ini, alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudariku yang dikasihi dan dirahmati Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengadakan berbagai-bagai keistimewaan lagi, mendatangkan panas ketika musim sejuk dan kesejukan ya ada di musim panas. Oh, kita pakai aircon. Aircon itu dibuat oleh manusia. Iya, kalau tidak ada udara, aircon tak boleh buat. Kalau tidak ada sistem sistem udara, sistem apa yang disebut dengan oksigen ini, aircon tak boleh buat. Kipas tak boleh mendatangkan angin. Kalau tidak ada udara diciptakan Tuhan, tak perlulah ya kita nak berbangga dengan ciptaan-ciptaan ini. Kalau Allah tak menciptakan sebab untuk berfungsinya itu, dia takkan berfungsi. Angin semula jadi, betapapun enaknya angin kipas, tapi kalau kita dapat angin semula jadi, berkali-kali lebih enak, berkali-kali lebih nyaman rasanya. Pergilah ke pegunungan, pergilah ke tepian pantai, nikmatilah angin yang bertiup di sana. Mana lebih hebat daripada kipas yang ada dekat rumah kita. Hadirin sekalian wal hadirat sekalian yang dikasihi dan dirahmati Allah. Selain daripada itu, Allah telah menanamkan perasaan kasih sayang di hati ibu bapa dan segenap keluarga kita dah sebut tadi, sehingga mereka redha bersusah payah dan berjaga malam hari asal untuk kepentingan dan keselamatan bayi yang baru saja lahir. Mereka kawal, mereka pelihara, mereka perhatikan. Ketika sang ibu baru melahirkan, badan tak terkira sakitnya. Tapi ketika sang bayi itu menangis kehausan, dia bangun dengan bangga, dia menyusukan anaknya. Dibelai dengan kasih sayang, diasuh dengan perasaan yang cukup. Luar biasa. Inilah yang perlu kita syukuri. Siapa yang mendatangkan kasih sayang yang besar itu kepada sang ibu dan bapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah bukti. Inilah dia yang kita perlu lihat. Orang beriman menyadari ketika ia dalam rahim ibunya sebagai janin, diadakan Allah Subhanahu wa ta'ala tempat yang baik, yaitu rahim. Sediakan Allah makanan. Makan dia apabila ibunya makan. Pemanasan badan ada di dalam untuk bernapas dan tempat bertelekan sebelah kiri dan kanan.
Allah menyebut dalam ayat yang kita dah baca tadi, alam nakhluqkum min ma'in mahin faja'alnahu fi qararin makin ila qadarin ma'lum faqadarna fa ni'mal qadirun. Bukankah kamilah yang telah menciptakan daripada air yang kotor. Dan disebut Allah air yang kotor mimma immahin, air yang hina, yakni air mani tadi. Sebabnya kenapa? Kalau dia tercampak bukan ke dalam rahim, jatuh ke tanah, itik tak sudu, semut tak hidu. Kenapa? Sebab baunya lain dari yang lain. Itu maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan ini, alam nakhluqkum mimma immahin. Tidakkah kamu tahu yang kami telah menciptakan kamu dari air yang hina? Dan kami letakkan di tempat yang aman, yaitu di dalam rahim, aman di situ. Ya. Sampai waktu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kami adakan ukuran dan kamilah yang paling pandai menentukan ukuran bila ia akan dilahirkan. Kadang-kadang ia dilahirkan dengan secara normal, biasalah yang kita lihat. Tapi kadang-kadang kerana ada permintaan, ya terpulanglah kepada manusia masing-masing. Ada yang tidak mau melahirkan dalam kesakitan, lebih baik dia operasi. Ada yang memang terpaksa operasi kerana keadaan jasmani, kondisi jasmani yang tidak mengizinkan. Terpulanglah. Apapun persoalannya, bahawa bayi yang telah sampai ketikanya, maka akan dilahirkan dan mulalah ia memulakan kehidupan dalam dunia ini seperti yang disebutkan tadi, penuh dengan belayan kasih sayang. Sampailah ia membesar sedikit demi sedikit dan akhirnya menjadi tua seperti kita. Ini perlu diperhatikan, perlu sangat diperhatikan. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat, nampaknya mau tidak mau kita kena berhenti di sini. Sebab waktu maghrib dah pun masuk 10 minit hampir yang lalu. Jadi kita nak sembahyang maghrib. Sampai bertemu lagi esok insya-Allah taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.